kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali lagi di hari Minggu ini. Rasanya hari-hari ini berjalan begitu cepat ya. Saya merasa kita baru saja hari Minggu, sekarang hari Minggu lagi. Ada yang merasa seperti saya atau tidak? Lalu ada yang geleng-geleng merasa bahwa hari ini panjang ya. Tapi kalau bagi saya hari ini singkat rasanya. Ya, hari-hari berjalan begitu cepat. Nah, baik saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-11. Ini ayat yang tidak asing bagi kita ya, sering kita dengarkan dan bahkan saudara menyampaikan firman Tuhan. Ayat ini sudah pernah saudara sampaikan ya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Baik, kalau sudah ketemu saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah huk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab huk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini sudah sering kita baca ya, sudah sering kita dengarkan, tapi pagi hari ini saya angkat ayat ini menjadi dasar penyampaian firman Tuhan bagi kita semua. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah mengatasi stres dalam pelayanan. Memang saudara-saudara semua belum terjun penuh di dalam pelayanan yang masih sedang dipersiapkan di tempat ini. Tetapi saya berharap apa yang saya sampaikan pagi hari ini bisa menjadi bekal bagi saudara ketika saudara keluar dan melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai saudara terjebak ya di dalam yang namanya stres karena melayani pekerjaan Tuhan. Seharusnya melayani pekerjaan Tuhan itu tidak perlu stres. Betul atau tidak? Betul. Sekali lagi, betul atau tidak? Betul. Harusnya tidak perlu. Karena yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan, Allah yang memiliki segala sesuatu, pekerjaannya yang kita kerjakan dan pasti Dia membackup kita. Sehingga tidak perlu kita stres di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya kalau kita mau jujur, kita mau perhatikan di luar sana ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam melayani pekerjaan Tuhan ada banyak pelayan-pelayan Tuhan ya yang mengalami stres, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, jenuh di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, sebenarnya Tuhan Yesus yang adalah pemilik dari pekerjaan ini ya, menawarkan kepada kita ya, yang sudah terjun melayani pekerjaan Tuhan atau yang sedang mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan nantinya. Tuhan menawarkan agar supaya kita tidak perlu stres di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, saya selama kurang lebih 30 tahun ada di sini dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, saya harus jujur. Saya menjalani apa adanya. Dan saya menikmati sukacita di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Bukan berarti tidak ada persoalan. Ada banyak persoalan yang juga saya hadapi.
Tetapi saya tidak tahu mengapa Tuhan tetap memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi saya di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan saya kerjakan bagian saya di tempat ini. Nah saudara, inilah yang mungkin saya mau bagikan kepada kita semua pagi hari ini. Ya. Saya tidak sedang melebih-lebihkan diri saya ya, tetapi apa yang saya alami itulah yang ingin saya bagikan kepada kita semua pagi hari ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Inilah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua kita yang percaya kepada Dia, apalagi kita yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita yang sudah mengambil keputusan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di ladangnya. Apakah itu nanti sebentar saudara keluar dari sini menjadi gembala sidang, menjadi pemberita Injil, menjadi misionaris, menjadi guru-guru pendidik agama Kristen di sekolah-sekolah. Semua apa yang kita kerjakan yang bentuknya adalah melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan menawarkan kepada kita agar supaya di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu kita tidak terjebak di dalam yang saya katakan tadi, stres dan lain sebagainya. Tuhan ingin kita dapat mengerjakan pekerjaannya dengan enjoy, ya, dengan senang, walaupun ada masalah, ada persoalan yang pasti akan kita hadapi, tetapi Tuhan mau kita tetap hadapi itu dengan sikap yang benar, sikap hati yang tepat, sehingga kita tetap bisa menikmati sukacita, damai sejahtera, ya, kelegaan di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itulah yang Tuhan Yesus tawarkan bagi kita semua. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita semua calon pekerja-pekerja di ladang Tuhan, ya, agar supaya kita tidak mengalami kejenuhan, tidak mengalami, ya, stres, kehilangan sukacita dan lain sebagainya. Yang pertama dari ayat yang sudah kita baca ini, Tuhan Yesus katakan, ya, "Pikulah kuk yang kupasang." Ini yang pertama yang harus kita perhatikan, ya. Jika saudara dan saya ingin tidak terjebak di dalam stres waktu melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan katakan, "Ayo pikulah kuk yang kupasangkan kepadamu." Ya. Perhatikan, kuk yang Tuhan Yesus pasang, bukan kuk yang orang pasang kepada diri kita, bukan kuk yang diri kita sendiri pasang atas diri kita, tetapi kuk yang aku letakkan di pundakmu. Kuknya Tuhan yang Tuhan letakkan di pundak kita. Pekerjaan Tuhan yang nantinya saudara kerjakan dan layani, yang saat ini sedang kami kerjakan bersama, biarlah itu adalah kuk yang Tuhan letakkan di pundak kita bersama. Bukan kuk yang kita pasang sendiri atau orang lain pasang kepada kita, tetapi biarlah kuk itu adalah kuk yang Tuhan pasang atas diri kita. Ini berarti kalau Tuhan berkata kuk yang harus aku pasangkan, itu berarti beban yang sedang kita kerjakan, yang kita sebut sebagai pekerjaan Tuhan, itu haruslah beban yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin, saudara. Ya. Beban yang datang dari Tuhan sendiri, bukan beban karena ide kita, bukan beban karena motivasi pribadi kita, bukan beban yang muncul dari keinginan, kemampuan kita, tetapi mari
kita sedang mengerjakan pekerjaan yang memang Tuhan sendiri letakkan di pundak kita. Beban yang datangnya dari Tuhan sendiri. Saudara, kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita sebut sebagai pekerjaan Tuhan, dan itu bebannya adalah ide kita sendiri, ya, kekuatan kita sendiri, rencana kita sendiri, ya, pokoknya semuanya datang dari kita sendiri, maka ujung-ujungnya kita akan stres sendiri juga. Kita bisa kehilangan sukacita, kita bisa kehilangan damai sejahtera di dalam mengerjakan pekerjaan yang disebut sebagai pekerjaan Tuhan. Tetapi sekali lagi, kalau itu datang dari Tuhan, Tuhan memberikan jaminan di sini. Yang kupasangkan itu ringan. Ada beban tetapi terasa bagaimana? Ada beban tapi rasanya bagaimana? Ringan. Aneh ya, beban tapi ringan. Tapi itulah Tuhan kita. Dia memberikan jaminan. Yang kupasangkan itu ringan. Beban yang dia berikan bagi kita untuk kita kerjakan, memang rasanya sepertinya mungkin tidak mampu kita kerjakan, tidak mampu kita lakukan, tetapi dia katakan itu ringan. Kita mampu mengerjakannya. Dan ketika kita mengerjakannya, kita pasti tetap bisa menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera di dalam mengerjakan dan menyelesaikan apa yang Dia haruskan kita kerjakan. Saudara yang Tuhan kasihi, oleh karena itu saya mau mengajak kepada saudara-saudara semua, khususnya anak-anakku yang masih mengikuti pendidikan di tempat ini. Ini tempat latihan buat saudara. Nanti selesai dari sini, saudara akan keluar untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara dipersiapkan di sini, persiapkan diri dengan baik. Semua yang bisa kalian dapatkan di sini, ya, yang nantinya membantu kalian di dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu terima, serap itu semua. Tetapi jangan lupa, sebelum keluar dari sini, berdoalah dengan sungguh-sungguh agar supaya Tuhan membawa kalian, memberi beban yang tepat bagi kalian di tempat yang tepat sesuai dengan rencananya. Amin. Jadi saudara keluar dari sini, jangan keluar karena sudah di sini sudah penuh dengan pikiran. Pokoknya pikir, saya keluar, saya mau ke Jakarta. Ada tawaran menggiurkan di sana. Saya mau ke Surabaya, merintis di sana, merintis di belantara kota Jakarta, merintis di Surabaya, merintis di sini dan di sana. Tidak apa-apa, saudara boleh berpikir seperti itu, tetapi bawa dalam doa agar supaya itu benar-benar merupakan rencana Tuhan untuk kehidupan saudara. Amin. Untuk hidup dan pelayananmu, khusus bagi tingkat 4 ya. Ini adalah tahun terakhir bagi saudara mengikuti pendidikan di sini, dan sebentar lagi saudara akan keluar untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, seperti saya katakan tadi, persiapkan diri dengan baik, tetapi jangan lupa berdoa sungguh-sungguh. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena yang saudara kerjakan itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang mengatur apa yang harus engkau lakukan setelah selesai dari tempat ini. Tuhan bawa Anda, Tuhan tempatkan di tempat yang tepat sesuai dengan rencananya. Dan saya yakin kalau saudara ada di sana mengerjakan apa yang sesuai dengan rencana Tuhan, ya, beban yang memang Tuhan taruh atas dirimu, saudara akan melakukannya dengan sukacita. Ada beban tapi ringan saudara kerjakan. Damai sejahtera akan meliputi hatimu di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan saudara pergi ya dari tempat ini dengan mengandalkan ide sendiri, ya, mengandalkan hikmat sendiri, motivasi pribadi, ataupun gelarmu. Jangan sampai karena saudara merasa bahwa saudara sudah dapat S1 di sini, wah ini andalan saya. Saya sudah punya gelar, jadi pasti nanti keluar pasti akan bisa kerja.
Jangan lupa ada banyak sarjana yang keleleran di luar sana masih jadi pengangguran. Oleh karena itu kita harus benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar supaya Tuhan sendiri yang menempatkan Anda di mana tempat itu adalah tempat yang tepat bagi saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan dan juga menjalani kehidupan di sana. Ini yang pertama, ya. Harus bersedia pikul kuk yang dipasang sendiri oleh Tuhan Yesus. Dan jika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu adalah beban yang dipasangkan atau diberikan oleh Tuhan, maka kita akan mengerjakan sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan tadi, ya. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita akan mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan lega, dengan lapang dada, tidak sesak dada, ya saudara. Dada lapang, tidak nyesek. Kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lapang dada. Ada kelegaan di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kemudian apa lagi? Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak. Kita juga akan mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan enak, dengan nyaman, dengan tenang. Kemudian apa lagi? Tuhan Yesus juga katakan di situ di dalam ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Ringan. Semua akan kita kerjakan dengan lega, enak, dan juga ringan. Itu jaminan dari Tuhan loh, ya. Bukan saya yang katakan di sini. Tapi Yesus sendiri yang katakan. Dia yang punya pekerjaan itu yang memberikan jaminan bagi kita. Oleh sebab itu jangan ragukan. Baik, kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua, selain kita harus bersedia pikul kuk yang dipasang sendiri oleh Tuhan Yesus, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam ayat 29, Tuhan Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Selain pikul kuk yang Tuhan Yesus sendiri tempatkan di pundak kita, yang kedua adalah tetap belajar kepada Dia. Amin, saudara. Tetap belajar kepada Dia. Dia adalah guru agung kita. Dialah yang mengarahkan kita. Dialah yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Kita harus belajar kepada Dia. Belajar dalam hal apa, saudara? Ada dua sifat dari Tuhan Yesus, dua karakter dari Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sendiri sebutkan di situ, ya. Tuhan Yesus katakan apa? Belajarlah kepadaku karena aku apa? Aku apa? Lemah lembut, dan yang satu lagi rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Itulah karakter Tuhan Yesus. Karakter Yesus itu sempurna, tapi Dia sebutkan ada dua di sini. Lemah, lembut, dan rendah hati. Dan saya percaya kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sikap lemah, lembut, dan rendah hati, kekuatan kita ada di situ. Kekuatan kita ada di situ. Saudara dan saya tidak akan pernah stres, tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Memang ada goncangan, tetapi tidak akan tergoncangkan. Oleh karena itu mari kita hidup rendah hati dan lemah lembut, sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Belajarlah daripadaku, karena aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ya,
Kita perlu belajar dari Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus berkata lemah lembut. Lemah lembut ini apa, saudara? Pasti saudara sudah sering kali mendengarkan, tapi pagi hari ini saya ingin ulang kepada kita. Kita harus punya sikap lemah lembut ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya. Nah, lemah lembut itu yang pasti tidak seperti lemah lunglai, ya. Apalagi lemah gemulai, pasti tidak seperti itu. Lemah lembut itu juga tidak berarti kita kehilangan kekuatan kita. Orang yang lemah lembut itu kekuatannya tetap ada. Saudara, saya beri contoh aja. Kuda. Kenapa saya ambil contoh kuda? Karena ya, di timur banyak kuda, di Sumba juga banyak kuda, ya benar ya. Pasti mari tahu. Sudah biasa yang kuda-kuda liar di sana. Kuda liar dan kuda jinak. Kuda liar itu pasti liar, betul atau tidak? Namanya saja liar. Ketika masih liar sulit dikendalikan, itu pasti. Tapi kalau kuda jinak, karena sudah dijinakkan, dia itu terkendali. Saya mau tanya, kekuatannya kuda liar dengan kuda jinak itu sama atau berbeda? Bingung ya? Kekuatan kuda liar dan kuda jinak itu sama. Salah sebut. Kuda liar dan kuda jinak itu sama enggak kekuatannya? Sama. Siapa yang bilang sama? Tangannya siapa dulu? Ayo. Kalau sudah sebut jangan terus kemudian tidak mau angkat tangan. Ini dong. Tidak banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak sama, ayo. Nah, hanya 2 saja, padahal tadi banyak sekali. Saudara tidak punya pendirian. Saudara, kekuatan kuda liar dan kuda jinak itu sama. Sama, tidak ada bedanya. Seekor kuda liar dengan kuda jinak dibalapkan bersama-sama, itu belum tentu kuda liarnya yang menang atau kuda jinaknya yang menang. Menangnya itu hanya nasibnya mereka aja. Sama-sama punya kekuatan. Kekuatannya sama, saudara. Tapi yang beda adalah kekuatan kuda jinak itu terkendali. Kenapa sudah dijinakkan? Terkendali. Dan kelemah lembutan itu adalah kekuatan yang terkendali. Kita tetap punya kekuatan. Ada potensi, ada power di dalam diri kita, ada kemampuan, ada apa lagi? Banyak hal yang ada di dalam diri kita, tetapi semuanya terkendali. Itu Yesus ajarkan kepada kita. Harus punya sikap lemah lembut. Kalau ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik, tidak mengalami stres, tidak mengalami berbagai macam hal, ayo mari kita memiliki karakter Kristus itu.
lemah lembut di dalam diri kita, di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Baik, saya akan berikan beberapa contoh ya. Contoh itu ekspresi dari hati yang lemah lembut itu seperti apa? Ini contoh praktis saja. Yang pertama, saudara, ya, orang yang lemah lembut itu orang yang sopan santun dan tahu tata krama, toto kromo. Orang Jawa bilang toto kromo. Bahasa Indonesianya tata krama. Itulah orang yang lemah lembut, tahu sopan santun dan toto kromo atau tata krama. Saudara, kita belajar dari Raja Daud. Daud itu sangat tahu sopan santun, bukan hanya tahu tapi dia praktikkan sopan santun dan juga tata krama. Raja Saul adalah raja yang paling sering mendukakan Daud, betul atau tidak? Ya. Raja Saul itu raja yang banyak sekali mendukakan hatinya Daud. Kalau mau dibilang Daud terluka karena Raja Saul, ya bukan terluka karena cewek atau cowok ya, enggak. Karena Raja Saul, ulahnya Raja Saul. Tapi dia tetap menghormati Raja Saul. Dia tetap memiliki sikap hormat. Dia tetap bersikap sopan kepada Raja Saul. Dia tetap punya tata krama kepada Raja Saul. Pribadi yang sudah sangat mendukakan hatinya. Semua ingat ya, sebenarnya ada kesempatan untuk Daud bisa membunuh Saul, betul atau tidak, saudara? Ketika ada di gua mana itu? Ayo, gua mana? Gua di mana itu guanya? Yo, kalian tempat tinggal kalian kok nggak ngerti itu gimana sih? Gua mana? Adulah, cewek-cewek yang sebut ya, adulah ya. Bukan gua Hebron, di sana nggak ada ya, gua di sana. Ketika Raja Saul terkepung di situ dan sebenarnya ada kesempatan bagi Daud untuk turun tangan dan membunuh Saul, dia sama sekali tidak mau melakukan itu. Semua karena apa? Karena dia menghargai, dia bersikap sopan, tahu tata krama, dan itu tidak dia lakukan. Saudara, waktu saya masih belajar di sini, waktu zaman dulu masih sekolah Alkitab, ya, belum STT, ada satu mata pelajaran yang diajarkan, yaitu mata pelajaran etiket. Saya ingat itu. Mungkin Om Sen juga masih ingat itu. Ada mata pelajaran etiket. Itu semua yang diajarkan adalah tentang tata krama, sopan santun yang harus kita kerjakan, kita lakukan di dalam pergaulan kita sehari-hari. Saya tidak tahu sekarang apa masih diajarkan atau tidak. Sepertinya tidak ya. Tetapi harusnya itu ada. Bagaimana saudara ada di dalam ruang makan, duduk di bangku ruang makan, apa sikapmu di situ, itu semua diajarkan. Kita diberitahu. Waktu bertemu dengan orang tua harus seperti bagaimana, orang tua juga ketika ketemu dengan anak-anak muda harus seperti apa. Itu diajarkan. Sopan santun dan tata krama itu diajarkan. Saudara, orang yang ada kelemah lembutan di dalam hatinya itu pasti ada sopan santun dan tata krama atau tata krama. Setuju dengan saya, saudara? Ayo belajarlah bersikap sopan satu dengan yang lain. Yang lebih tua menghargai yang muda bersikap sopan terhadap yang lebih tua, saling menghargai, bertindak sesuai dengan tata krama atau kromo. Itu adalah sikap dari orang yang memiliki karakter lemah lembut di dalam dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ekspresi dari hati yang lemah lembut itu adalah
Sikap tidak membalas. Orang bisa saja berbuat salah kepada kita, betul atau tidak? Betul atau tidak, saudara? Semua kita bisa berbuat salah terhadap sesama kita. Tetapi yang dilihat bagaimana reaksi kita pada waktu orang melakukan sesuatu yang salah terhadap diri kita. Apakah kita bereaksi seperti ular yang diinjak? Ketika ular diinjak langsung kepalanya kan begini loh. Coba saudara injak ular kobra. Mungkin saudara belum bergerak injak dia sudah begini. Yang selalu saya dengar dari apa yang diajarkan oleh Om Sen, Papi Sen, ketika kita diinjak bereaksilah seperti ini. Pernah dengar ini? Cacing. Cacing itu begitu diinjak ya sudah, dia pasrah. Beda dengan ular. Ular mana dia mau pasrah? Lu injak gue patok. Saudara, kita sedang dilatih di sini. Sikap-sikap preman kita dibuat. Ayo dikuburkan di sini. Amin. Ya, yang cowok-cowok ini. Semua kita datang dari latar belakang yang jelek. Tidak ada yang baik. Tetapi kita bersyukur Yesus mengubahkan kita. Amin. Amin. Kita sudah jadi ciptaan baru. Oleh karena itu belajarlah kepada Dia yang sudah menjadikan kita ciptaan baru. Bersikap lemah lembut. Sekali lagi tidak membalas ya. Jangan bereaksi salah ketika ada gesekan. Sabun mandimu hilang, dan terus kemudian teriak sampai keselamatan. Hei, sabunmu di mana ini? Woi, woi. Ya ini saya cerita pengalaman saya waktu masih di asrama. Saya kamar sebelah itu. Dari kamar sebelah saya dengar teman saya di kamar mandi, padahal kamar mandinya jangan sih. Teriak dari situ, woi. Dan setelah dia teriak begitu, kepala asrama langsung turun. Oke, mari kita belajar untuk bereaksi secara tepat. Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Amin. Kemudian yang ketiga, tidak merasa harus menggunakan hak yang ada pada dirinya. Semua kita ini punya hak. Orang yang lemah lembut itu tidak merasa bahwa haknya itu harus digunakan. Tidak selalu menuntut haknya. Itu orang yang lemah lembut. Saya kasih contoh Abraham dengan Lot. Waktu gembala-gembalanya bertengkar, ya, gembalanya Lot dan gembalanya Abraham bertengkar, saling gontok-gontokan, jotos-jotosan mungkin waktu itu. Ya, karena berebutan air, berebutan lahan untuk menggembalakan domba-domba mereka. Kemudian karena Abraham melihat itu, Abraham terus
merasa sedih di hatinya. Ya. Kemudian dia panggil Lot, lalu kemudian dia berkata, Lot, kamu ponakan saya yang baik. Coba kamu angkat kepala dan lihat di sekeliling ini tanah luas sekali. Daripada setiap hari kita dengar gembala-gembala kita ribut terus, hanya main pukul-pukulan, gontok-gontokan, sudahlah, mari kita pisah saja. Kamu bisa pilih tempat yang ingin kamu tempati. Kalau kamu mau ke kanan, saya akan ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya akan ke kanan. Padahal sebenarnya Abraham itu lebih berhak. Dia kan yang ajak Lot, betul kan Rusia? Dia punya hak untuk memilih lebih duluan. Apalagi dia lebih tua. Tapi dia tidak merasa bahwa dia harus mendahulukan haknya. Dia malah memberikan kesempatan kepada keponakannya untuk memilih terlebih dahulu. Saudara, ini sikap orang yang lemah lembut hati. Tidak mempertahankan haknya. Ya, yang suka mempertahankan hak itu anak-anak kecil itu. Kalau seumur Clarissa dan Kirana, ya saya maklumi ya, saudara. Ini punyaku, ini punyaku. Kita harus bersedia untuk melepaskan hak-hak pribadi kita. Amin, saudara. Itulah orang yang lemah lembut. Kemudian orang yang lemah lembut itu seperti apa? Orang lemah lembut itu mudah hancur hati, saudara. Mudah hancur hati. Dan hancur hati ini sangat disukai oleh Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 51 ayat 17, mungkin ada yang bisa bantu baca. Mazmur 51 ayat 17. Yang sudah ketemu bisa berdiri ya, silakan yang keras. Mazmur pasal 61 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Berarti keliru saya catat ini. Isinya sebenarnya kan hancur hati itu disukai oleh Tuhan. Saya salah catat ayatnya, nanti kalian cari sendiri ya. Pasti akan protes, ini masa khotbah kok ada PR-nya. Tuhan menyukai orang-orang yang hancur hati. Kenapa? Orang-orang yang hancur hati itu adalah orang-orang yang mudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Mudah mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Mudah mengakui kesalahannya di hadapan orang lain. Kalau melakukan kesalahan, dia siap untuk meminta maaf, mengakui kesalahannya. Tidak kemudian berkata, alah, apa kecil kok yang saya buat. Ngapain harus minta maaf? Pernah ada yang berkata begitu? Janganlah kita bersikap seperti itu. Orang lemah lembut itu mudah hancur hati, mudah mengakui kesalahannya kepada orang lain. Dan itu disenangi oleh Tuhan. Dan bukan saja disenangi oleh Tuhan, tapi itu bekal bagi kita di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan sehingga kita tidak stres. Selain lemah lembut, juga di situ dikatakan kerendahan hati. Kerendahan hati. Rendah hati itu pasti beda dengan rendah diri. Ya, orang rendah diri itu kan orang yang minder, selalu berkata, aduh aku nggak bisa, aku nggak bisa, dan lain sebagainya. Selalu tidak bisa dan tidak bisa. Itu bukan rendah hati, tapi itu rendah diri. Bagi saya ya, definisi singkat saja ya dari rendah hati itu adalah
sikap hati yang tidak menganggap remeh orang lain. Banyak orang memberikan definisi tentang rendah hati, tetapi saya simpulkan saja ya, sikap hati yang tidak menganggap remeh orang lain. Itulah sikap rendah hati. Kita semua sama di mata Tuhan, amin. Ya, sama di mata Tuhan. Oleh karena itu ketika saudara melihat saudara-saudaramu, teman-temanmu, lihatlah dia sebagai orang yang sama dengan dirimu. Jangan menganggap remeh dia. Kemudian saudara mulai menilai dia dari ujung rambut sampai telapak kaki. Walaupun telapak kakinya tidak kelihatan, tapi saudara bisa lihat. Saudara bisa tahu. Seringkali kan begitu. Nah, saya tunjukkan saja contoh ya, ekspresi dari kerendahan hati itu. Ya, yang pertama, orang yang rendah hati itu mampu mengendalikan egonya. Itu pasti. Ego manusia itu kuat sekali, saudara. Ya. Ego kita manusia itu sangat kuat. Tapi harus bisa dikendalikan. Tidak mempertahankan egonya. Coba saudara bisa bayangkan ya, orang yang egonya kuat ketemu dengan orang yang egonya juga kuat, kira-kira apa yang terjadi? Itu tinggal kita pasang ring untuk mereka. Kalau ketemu begitu tidak usah pikir panjang, saudara, buatkan ring aja. Orang yang rendah hati, egonya itu terkendali. Sama seperti kuda liar tadi dijinakkan. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan orang lain. Itulah orang yang rendah hati. Sama seperti Abraham dan Lot tadi. Abraham mementingkan diri sendiri atau bagaimana? Tidak kan? Dia mendahulukan kepentingan ponakannya. Orang yang rendah hati seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya. Yang ketiga, tidak gengsi mengakui salah dan dosanya. Tidak merasa gengsi. Saudara, kita belajar dari Raja Daud. Daud seorang raja, ketika ia berzina dengan siapa itu? Siapa namanya? Siapa? Batseba. Kemudian Nabi Nathan datang kepadanya dengan sebuah cerita ilustrasi, dan setelah itu Nathan bilang, kamulah orangnya. Apa reaksi dari Raja Daud? Apakah kemudian dia bangun lalu dia bicara, kamu itu siapa Nathan? Saya raja loh. Kamu itu hanya di bawah saya, kenapa harus datang nasihati saya? Apakah Daud berkata begitu dengan Nathan? Dia berkata, ya, aku sudah berbuat dosa. Itu orang yang rendah hati seperti ini. Siap mengakui kesalahannya, siap mengakui dosanya. Walaupun mungkin orang akan tahu, saudara mau tahu Daud ketika dia mengakui dosanya, kemudian dia tulis itu di dalam Mazmur. Saudara bisa baca di Mazmur 51. Semua isi Mazmur itu sama seperti surat terbuka Daud kepada umat Israel tentang dosa yang sudah dia lakukan. Dia lakukan itu. Dan ini sikap orang yang rendah hati. Ini disukai oleh Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan kasih, ya, selain tidak gengsi untuk mengakui salah dan dosa yang dilakukannya, kemudian yang berikut adalah juga mau menerima masukan dari orang lain. Orang rendah hati itu seperti itu. Masukan dari orang lain dia tetap dengar dan terima. Tidak kemudian orang baru berbicara,
2, 3 kalimat sudah langsung di counter. Kita harus belajar untuk mau mendengarkan masukan dari orang lain. Apa yang disampaikan oleh orang lain kita dengarkan baik-baik dulu. Kalau memang ada sesuatu yang tidak pas, kita juga kemudian menyampaikannya ya, dengan cara yang baik juga. Tidak langsung kemudian ditolak, tidak mau menerima masukan dari orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang siap untuk menerima masukan dari orang lain. Kemudian juga tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Ya. Ini adalah orang yang rendah hati. Ketika melihat saudaranya berhasil, ia tetap bisa bersyukur. Kemudian juga bisa memberikan pujian. Bukan kemudian terus lehernya diputar 180 derajat. Tidak seperti itu, saudara. Nah, baik saudara. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini adalah, mari kita mengerjakan beban pekerjaan yang murni datangnya dari Tuhan. Ya. Dengan sikap lemah lembut dan rendah hati, maka jaminannya adalah kita akan menikmati kelegaan, lapang dada, selalu merasa nyaman, dan semuanya menyenangkan dan ringan ketika kita mengerjakannya. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua pagi hari ini. Amin, saudara. Baik, saya undang saudara-saudara yang main musik, singers, silakan maju ke depan.